Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci, agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan berbangsa, bernegara sehari-hari. Pemirsa, mari kita berbicara, mendialogkan di dalam diri, kemudian mendialogkan dengan teman, sahabat, kerabat, dan yang lainnya. Apakah yang didialogkan? Kita bisa mendialogkan, salah satunya adalah kritik. Kalau kita mencoba untuk memilah secara sederhana, kritik itu setidaknya ada 7 macam. Ya. Kita mulai satu-satu. Kritik yang paling sering dilontarkan ketika kita berada di negara yang rata-rata dianut oleh insan-insan beragama, berkepercayaan, atau religiusitasnya tinggi, meskipun beberapa hal ada yang tidak memiliki konsekuensi, artinya tidak menjalankan aturan yang dibuat oleh Tuhan maupun Nabi dan Rasul. Tetapi kalau kita berbicara Indonesia, kritik yang pertama, yakni dari perspektif agama, sangat sering kita jumpai, bahkan sehari-hari kalau kita membuka sosial media, bahkan setelah itu media massa, cetak maupun visual atau audio visual atau audio, ya. Kritik yang bersifat normatif tanpa didasari oleh riset atau penelitian sungguh menjadi makanan harian bagi para pendakwah. Sungguh sangat disayangkan bahwa Rasulullah Muhammad SAW teladan terpuji, termulia, tertinggi akhlaknya, ketika berdakwah, meskipun apa yang terucap dari Rasul senantiasa berdasarkan wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, namun beliau selalu mengindahkan tatanan sosial yang ada di tengah masyarakat. Sehingga beliau sampai pada puncak kearifan, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Untuk kesekian kalinya, aku diutus tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak itu ada yang berdasar pada Islam, ada yang berdasar pada Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Kalau di Indonesia 6 agama dan ratusan kepercayaan. Kemudian yang kedua adalah kritik dari sisi kepercayaan. Tidak saja di Indonesia yang memiliki ratusan aliran kepercayaan atau penghayat kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Namun di sejumlah negara, bangsa di dunia ini sama. Ya. Ada yang beberapa kali kami sebut God without religion. Jadi bertuhan tanpa menganut satu agama. Jadi tidak membutuhkan kitab suci. Ini bagian dari sistem kepercayaan duniawi. Dan kita tidak perlu menggunakan dalil-dalil normatif Islam itu untuk menyerang mereka. Tetapi jika kita bermaksud mencerahkan, maka pencerahan itu niscaya yang beretika. Kalau di Indonesia sangat banyak sekali, ya.
Yang kami kenal kalau di lingkungan Kecamatan Klojen ini ya, Kota Malang tercinta, ada Sabto Darmo, ya. Kemudian ada Ojo Tumeh dan yang lainnya. Aliran kepercayaan ini tumbuh kembang apalagi ketika sosial media itu bergelora, maka tradisi-tradisi yang tadinya terpendam mencuat sehingga dikenali oleh anak manusia, generasi kekinian. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga maksud kami, adalah kritik yang didasarkan pada tradisi budaya. Kita bisa menyebut sopan santun. Jika ketemu orang tua, kenal atau tidak mengenalnya, maka dalam tradisi Jawa, mohon maaf, ya kami hidup di Jawa, ya, tentu saja bagi saudara yang lain bisa mengembangkan sesuai dengan tradisi masing-masing. Mengisyaratkan dengan mengangguk sambil mengatakan nuwun sewu, ini adalah keniscayaan dan kaum, ya, kita yang generasi 50 tahun ke atas ini ya, ini bisa mengkritik generasi-generasi yang sudah abe, tidak lagi memperhatikan tradisi budaya, menyapa. Karena itulah kita tidak perlu marah pada generasi yang tidak melakukannya. Tetapi mari, boleh jadi kita berpas-pasan dengan anak muda dan tidak pernah kita kenali, sekedar tersenyum sambil menganggukkan kepala. Mengapa tidak? Jadi, orang tua mendahului tidak mengapa, karena Rasulullah Muhammad SAW seolah berebut salam ketika ketemu para sahabat. Sahabat itu adalah generasi yang hidup di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Jadi betapa Rasulullah Muhammad SAW yang tertinggi terpuji di dalam akhlakul karimah, pergaulan sosial, itu menunjukkan bahwa dirinya layak untuk memegang penghargaan dari masyarakat Al-Amin Muhammad yang terpuji. Jadi orang yang jujur, yang bisa dipercaya, yang terpuji. Karena itulah sungguh mengherankan jika ada tiap hari, ya, tiap hari ketemu naik sepeda dan kita jalan kaki. Dia lebih muda, kita sesekali mengucapkan salam, tetapi walaupun dia ketemu untuk kesekian kalinya tidak mengucapkan salam, padahal mau berangkat dakwah ke satu masjid. Jadi memang umat Islam sendiri harus kritis bahwa tradisi budaya salam itu saja ada yang pilah-pilih. Jadi kalau tidak bolonya begitu ya, tidak salam dalam satu rumpun, tidak dalam satu ormas, tidak mengucapkan salam. Ini kritik yang harus disampaikan pada diri kita masing-masing. Jadi kritik tradisi budaya, salam itu tradisinya Rasulullah yang kita sebut sunnah. Ya. Kemudian menganggukkan kepala sembari tersenyum ataupun mengatakan nun sewu adalah tradisinya orang Jawa. Dan kita harus mengkritik diri kita sesuai dengan suku bangsa kita masing-masing. Kemudian yang keempat adalah kritik ideologi. Ya. Kritik ideologi ini acap kali dipertentangkan. Ideologi itu kalau kita bahasa sederhanakan adalah cita-cita dasar, cita atau fondasi cita-cita yang berdasarkan keilmuan yang dianut oleh satu bangsa. Jadi kalau kami memberikan definisi ya mestinya boleh. Karena apa ya? Guru sejak tahun 1983, bahkan kalau di kampung ya guru sejak tahun 1970
677 gitu ya. Ya boleh ya memberikan definisi, apalagi kami juga sudah bukan sudah, sedang dan pernah ya. Pernah itu karena ada buku yang sudah kami terbitkan beberapa kali, ada yang sudah 16 kali cetak itu ya. Dan seterusnya sampai hari ini tetap menulis, dan itu adalah bagian dari profesi guru gitu ya. Jadi boleh lah mendefinisikan gitu ya. Jadi kalau kita belajar dari kamus yang katanya lengkap ini ya, kamus ideologi politik modern, kita tidak mendapati Pancasila ya. Jadi tidak berarti sang editor Michael A. Reif ini ya, Reif ini tidak berarti dia tidak cerdas, bukan itu. Tetapi kalau kita mau mengkritiknya ya, bahwasanya dia tidak mengenal Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Nah, kemudian yang kelima adalah kritik konstitusi. Jadi artinya berdasarkan konstitusi, seseorang mengkritik, biasanya mengkritik pemerintah. Nah, tidak perlu sumpah serapah, berkata-kata kasar, ya. Apalagi kemudian ditepuk tangani oleh yang muda-muda karena dia terkenal dengan guru besar, dosen di Universitas Indonesia, dosen di universitas di mana-mana, bahkan di dunia gitu ya. Karena merasa sudah hebat, kemudian mendapatkan tepuk tangan yang gemuruh, maka tidak jarang ya, generasi muda yang acap kali katanya itu adalah kritis, ya hilang kritisnya. Kami tidak sekedar melihat di sosial media, tidak, tapi kami menyaksikan dan kami pernah bersama orang tersebut. Kami tidak menyebutkan ya, silahkan di Renda sendiri. Jadi jika memang pemerintah melanggar konstitusi, ya berikanlah solusi. Kritik, beri solusi. Solusi yang baik adalah solusi yang memang berdasar konstitusi. Jika konstitusi itu kita tolak, ya seperti Pak Prihandono gitu ya, Insinyur Prihandono. Beliau rajin sekali menulis, ya, mengkritik Indonesia harus kembali kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ya, harus dibedakan ya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sampai Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tentu saja sebelum diamandemen. Mengapa? Tentu saja Pak Pri juga dengan sejumlah cendekiawan punya alasan tersendiri, karena terjadi liberalisasi atau liberalisme kapitalisme ketika sudah dinyatakan konstitusi itu di amandemen. Karena itulah solusi kami ya, yang kami tawarkan kepada MPR waktu itu ya, adalah keluarkan dan jadikan TAP MPR seluruh amandemen itu. Kemudian secara psikologis anak-anak kita ketika menyebut Undang-Undang Dasar 1945, maka ini tetap yang belum dirubah. Nah, adendum atau amandemennya dikeluarkan, tentu saja menjadi ketetapan MPR, dan ketetapan MPR itu berada di bawah konstitusi. Sehingga nanti MPR-nya itu kembali kepada lembaga tertinggi negara. Tidak seperti sekarang kedudukannya neben, sejajar semua. Ketika presiden ya, DPR semua sejajar dengan MPR, maka secara psikologis atau psikologi politik maka tidak ada yang pantas untuk mengkritik dari keberadaan legislatif maupun yudikatif. Kemudian yang keenam adalah undang-undang atau hukum positif. Kritik yang disampaikan baik pada undang-undang itu sendiri atau berdasar undang-undang, berdasar hukum positif adalah keniscayaan. Jadi termasuk di dalamnya ketika pemerintah ya
era reformasi itu melegalkan pelajar itu untuk mengenal pemanfaatan alat kontrasepsi keluarga berencana, maka itu sungguh sangat tidak arif. Ya, mengapa tidak arif? Ya, karena jelas secara empirik, secara nyata sudah disalahgunakan. Tidak dilegitimasi, tidak disahkan saja. Pengenalannya oleh pemerintah sudah diselewengkan oleh anak remaja kita, apalagi dilegitimasi untuk dikenalkan. Dan yang mengenalkan itu gurunya. Pengenalan alat kontrasepsi itu menjadi niscaya, ya, terutama menjelang pernikahan. Salah satu tradisi di agama Nasrani, insya Allah Katolik ya, yang kami kenal melalui saudara kami Romo Tejo Soekarno, ya, yang sekarang berdinas di gereja Bunda Maria diangkat ke surga, ya, di Jalan Leli, Kota Malang itu ya. Bahwa ada tradisi sebelum pernikahan itu 6 bulan dari minus pernikahan itu ada bimbingan ala Nasrani atau ala Katolik untuk membekali calon ibu, bapak, calon ayah, bunda, calon papa, mama, calon papi, mami. Itu tepat sekali, ya. Dan kami belum pernah mendengar ya di agama kami, kaum muslim ini ya. KUA itu biasanya jombloan itu ya, itu suka-suka mau ikut atau tidak, apalagi kalau sudah kenal dan calon pengantin itu dikenal sebagai pendakwa, maka ikut tidak masalah. Mestinya itu diwajibkan semuanya ya. Kalau tidak 6 bulan ya, 3 bulan itu setidaknya dengan intensitas yang rutin ya, insya Allah cukup. Ini kritik pada hukum positif ya. Sekaligus hukum positif itu bisa untuk mengkritisi masyarakat. Kemudian yang ke-7 adalah kritik yang didasarkan pada ilmu atau kritik akademik, kritik para cendekiawan. Ilmu bisa untuk mengkritik, tetapi ilmu juga bisa dipakai bekal untuk mengkritik sikap perilaku seseorang maupun ilmu itu sendiri. Salah satu contoh kita bisa mengkritik ilmuwan gitu ya. Ini adalah seorang tokoh ya yang menulis banyak sekali etika yang tampaknya bersumber dari Alkitab ya. Karena itu beliau yang sangat kita hormati ya, adalah pengarang dari sejarah filsafat Yunani ya, kemudian ringkasan sejarah filsafat dan seterusnya ya, yang diterbitkan oleh Canisius ya. Beliau adalah Profesor Dr. Bertens ya. Beliau malang melintang di dunia perguruan tinggi. Tetapi satu hal ya, ini juga kritik kami kepada dosen-dosen muda dan anak-anak muda. Biasanya dosen muda, ya, anak muda ataupun mahasiswa-mahasiswi itu kalau ada profesor yang berpendapat, bahkan dosen tua sekalipun ya, kalau sudah guru besar berpendapat maka berarti itu geni, kata orang Jawa. Jadi itu mesti benar. Oleh sebab itu, ya, untuk kedua kalinya kami katakan ketika kami mengkritik sejumlah guru besar di Universitas Gadjah Mada pada Kongres ke-12 Pancasila tanggal 26-27 September yang lalu, maka kami mendapatkan hantaman yang sangat keras dari seorang dosen wanita muda dari Surabaya, heroik sekali mengganyang kami, tapi kami tidak membalasnya ya, bukan masalahnya berani tidak berani, tetapi
kami berpedoman pada la ilaha illallah, tahlil. Ketika dia tidak menyediakan ruang kosong untuk kita berpendapat, maka tidak perlu menghampirinya dengan pendapat kita. Karena apa? Karena nanti terjadi konflik, tabrakan. Dan pada akhirnya nanti kalau biasanya anak muda maka akan marah semarah-marahnya. Jadi la takdzub gitu ya. Teringat pada sabdanya Rasulullah, jangan marah dan jangan membuat marah. Nah, di sini di halaman 7 gitu ya. Di etika edisi revisi ini dikatakan bahwa ada perbuatan netral. Walaupun contohnya itu ya tidak netral. Ya. Karena beliau membedakan antara etika dengan etiket. Ya. Kalau etika itu ada tidak ada orang, kita tetap berpegang teguh. Contoh mencuri dilarang. Ya. Maka kita tidak mencuri. Tetapi ketika etiket itu katanya adalah tidak mengapa. Etiket itu ya netral gitu ya. Bahkan etika itu netral, ada perbuatan netral. Dicontohkan di sini, perbuatan netral itu adalah ketika kita menali sepatu, jadi memakai sepatu kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu, tidak ada nilainya. Tidak baik juga tidak buruk. Itu hanya masalah kebiasaan. Nah, tentu saja bagi Bertens ini boleh gitu ya. Boleh berpendapat begitu. Tapi kita yang Islam ya mengkritik untuk setidaknya untuk diri, bukan untuk Bertens gitu ya. Bukan untuk Bertens ini ya. Mengapa? Ya bagi dia seperti itu ya silakan. Berarti kita memiliki ruang tersendiri ya, di mana kita duduk, di situ kita bersimpuh, kita berpendapat bahwa di dalam syariat Islam, di dalam sunnah Rasulullah Muhammad SAW, syariat itu Rasulullah sebagai teladan, ya, uswatun hasanah. Karena uswatun hasanah, maka apa yang diucapkan beliau, apa yang diiyakan beliau, dilegitimasi atas perbuatan sahabatnya, atau yang ya diucapkan sekaligus diperbuat oleh Rasul adalah menjadi contoh kita. Ketika menjadi contoh, mengikutinya adalah niscaya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mendahulukan segala sesuatu, perbuatan baik dengan yang sebelah kanan, kemudian mengakhiri dengan sebelah kiri. Kalau kita bersepatu, mendahulukan kaki kanan, kalau ada talinya ya sampai di tali, kemudian kaki kiri. Baru kita melangkah. Ya, kalau di rumah ada orang maka kita pamit. Ya, pamit, jabat tangan, kemudian mengucapkan salam. Nah, bagi Bertens ya ini tidak berlaku. Nah, tidak berlaku tidak harus dimaki-maki. Wah, ini profesor bagaimana? Tidak. Tetapi kita juga jangan anti mengkritik pendapatnya profesor meskipun beliau itu di atas kita secara akademik. Ya, artinya di atas itu kita belum profesor. Ya. Dan bahkan tidak pernah profesor. Tidak mengapa kita kritik, asal jangan dimaki-maki. Jadi masing-masing orang memiliki kewajiban pada dirinya sendiri, sehingga berhak atas sikap perilaku diri. Disitulah makna Bhinneka Tunggal Ika. Dan kita sangat appreciate, menghargai saudara-saudara kita di sidang PBB di tahun 2024 mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika niscaya dimasyarakatkan di seluruh dunia. Saya tidak mengatakan terlambat karena Bung Karno di tahun 60-an sudah mengatakan, atau 50-an ya, lupa saya, 50 sekian gitu ya. Sudah mengajak, jika dunia ingin damai, maka pegang teguh Pancasila. Insya Allah, kekurangan ada pada diri kami, tentu saja itulah kesempurnaan sajian. Ya. Karena ada kekurangannya. Dan kami mohon maaf, karena kami tidak sengaja membuat kesalahan maupun kekeliruan. Tegur sapa yang bijaksana, lembut cerdas berdasar etika adalah niscaya. Terima kasih.
Semoga Tuhan senantiasa memberikan kelapangan, kelembutan hati, cerdas bijaksana untuk mensikapi dalam pergaulan hidup berbangsa bernegara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Praktek teologi dan bersyariat, agama ada kesamaan.